بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوه آمين يا رب العالمين. Halaman sertuh lepdosa bab Al-babus salisu wal isruna fi fadilatit taubati. Bab yang ke-33, bab yang ke-30 bukan 33, bab yang ke 23 as-salisu wal isruna, ya. Bab yang ke-23 pada menyatakan kelebihan taubat. Jadi tentang bab-bab yang ke-20 nya pembahasannya adalah tentang kelebihan bertaubat. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai mereka yang beriman, artinya wahai orang-orang yang beriman, mereka itu taubat olehmu kepada Allah akan taubat yang nasuha. Taubat legata kepada Allah Ta'ala taubat nasuha. Ini yang diulah Allah. Kiban yang geken taubat nasuha. Taubat nasuha kan taubat yang sebenar taubat. Neken le kata Hasan Basri. Ini bermakna bagaimana yang dikatakan dengan taubat nasuha. Tanya perintah oleh Allah bertaubat. Jadi hukum bertaubatnya wajib. Kita bayang tanya hukum bertaubat sang sunat ke wajib lagi. Yang bertaubat daripada dosa itu adalah wajib. Hina pun dengan fi'il amar gekeun kan? Tubuh dengan sigat wajib. Nekeun le Hasan Basri radhiyallahu anhu bermula taubat nasuha itu yaitu nya taubat nasuha menyesal dengan hati. Ini yang pertama. Taubat nasuha itu penyesalan hati nyan pun dan istighfar dengan lidah. Kemudian yaitu beristighfar dengan lidah. Karena hati kamu menyesal, maka akan dilakukan istighfar dengan lidah dan meninggalkan maksiat dengan segala anggota. Maksiat ditinggal dengan segala anggota dan dicita bahwa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Jadi dapat di bawah perkara. Yang pertama penyesalan hati, yang kedua ucapan istighfar dengan lidah, yang kelih maksiat yang tak kerjakan tak tinggai. Baik maksiat tak pupuk daju tapi istighfar nak kira taubat. Olehnya yang keput adalah bercita-cita bahawa tidak akan pernah kembali lagi kepada dosa yang pernah dia kerjakan. Tabak ladum menyesal bahawa tanya na tapi na saboh sago wati nyo ipubut lo mendak atanya. Na saboh sago wati ni hana kira taubat. Nya manteng gekeun pasek entek ji. Tanya orangnya kan tak anggap enteng masalah taubat ni. Apabila li syarak manteng kira tanya pasek, nyen pernikahan ni hansa. Tangga itanya sang hana masalah yo. Padahal masalah. Nya harus taubat dengan sebenarnya. Walaupun singgah tiba-tiba karhet dalam dosa. Ji pernah bertaubat dengan taubat yang nasuha, berarti taubat kembali. Pokoknya hawaile pernah ji bertaubat dan sah taubatnya ba Allah. Apabila sah sip syarat-syarat lagi yang kegebrahino. Yang kasaboh makna taubat nasuha. Kata Abi Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal. Nebegah li Abi Ka'ab ibni Abi ibni Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Taubat nasuha itu bahwa taubat ia kemudian tiada kembali ia kepada dosa seperti tiada kembali laban kepada yang susunya. Hana kembali laban kepada yang susunya. Yang susunya tempat penyusuan. Ini perbandingan di. Jadi taubat nasuhanya menurut Abi ibni Ka'ab
menurut Mu'ad bin Jabal dan juga menurut Umar bin Khattab. Yang gekeun dengan taubat nasuha yaitu tiada kembali kepada dosa, hana wole bak dosa, persih lagi susu, labannya susu yang telah dikeluarkan daripada tempat susu, karena mungkin dah kembali le hanya menantit. Yang gede pegah kebit hana wo riwang ana riwang li. Yang gede pegahnya kan kata-kata kinayah mentang bahwa han akan na rencana kembali le kepada dosa entak wo ba Allah taala. Tawo tanyo ba Allah taala nyan hana rencana wo le kepada dosa. Nya kemudian taubat nasuha. Nya ke untuk tanda minta perasaan belagenyo nyo yang payah. Ya, belagenyo yaitu hana rencana kembali le kepada dosa yang pernah kita kerjakan. Bantu kadang beriwang kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir, putra ni pegah oleh Syekh Abdul Qadir, bermula taubat itu yaitu kembali daripada barang yang dicela pada syarak kepada barang yang dipuji pada syarak. Ya, mana kembali yang kecabut hana jadehli kanyan kembali hana jadehli but yang gelarang oleh syarak ingin menuju kepada but yang dipuji oleh syarak. Ta makna daripada rujuk ke hana jadehli lagi rujuk makna rujuk sira urang kai tali urina rujuk berarti akan kai rujuk kai nak pegah hana jadehli atai ke mudah memang lafaz rujuk hai wala madikah ayo kan. Jadi makna daripada rujuk yang ke hana jadehli pubut dosa dan ingin kembali kepada yang dipuji oleh syarak, meninggalkan yang dicela oleh syarak, kembali kepada yang dipuji oleh syarak. Yang benar je kah? Dan mengetahui ia dengan bahwasanya dan juga berdisadari yang bahwa dosa dan maksiat itu membinasakan. Yang berterasa mohon haid tahindari kejahatan, berterasa dalam jiwa dalam hati katanya bahawa dosa itu ataupun maksiat itu suatu perkara yang menjadi rusak, diperusak aja. Ya kan? Saat tanya kamu dosa, saat tanya tapu maksiat, yang pertama maksiatnya ni rusak ibadah. Yang kedua untuk maksiatnya irusak rezeki itu. Karena orang yang pun maksiat gebah getun rezeki oleh Allah. Innar rajula la yuhramu rizqu bidzambi yusibuh. Bahawa sungguh seseorang yang melakukan dosa, innar rajula la yuhramu rizqu, bahawa sungguh seseorang itu ditahankan akan rezeki bidzambi yusibuh, dengan sebab dosa-dosa yang ia kerjakan. Jadi dosa yang kita kerjakan ini menjadi penghalang datangnya rezeki. Ya, jadi bodoh rupanya dosa ini membinasakan aja. Hai binasa ibadat ile. Han li tahana ruh li tak punya ibadat. Binasa hubungan tanya dengan Allah. Boleh jadi itu kadang binasa hubungan tanya dengan manusia loh. Dengan sebab maksiat, menurut maksiat, katakan banyak maksiat. Yang namanya maksiat, kadang maksiat dengki, maksiat pembunuhan, kibanhan mencela, kibanhan merusak hubungan tanya dengan manusia. Yang kan sesuatu yang membinasakan. Ya, mencemarkan nama baik dan juga termasuk. Jadi rupanya sumber binasa getanya itulah dosa yang berterasa, sehingga getanya akan terhilangkan terpegadah daripada sumber binasa tersebut itu. Ya, yang batnya berterasa menan dalam jiwa getanya. Sebab apabila hana terasa dalam jiwa getanya, maksud itu sumber malapetaka, sumber bencana, sumber yang membinasakan. Nyo menyuhan terasa lagi nya. Hanta hindari maksiat, biasa mentah maksiatnya. Padahal awal kehancuran seorang hamba itu saat manusia itu jatuh dalam dosa dan dia tidak mau bertobat daripada dosa. Nyo kata boh, nyo berterasa dalam jiwa ke bukan? Yaitu bahawa dosa dan maksiat itu membinasakan kata boh. Nyo nyo padahal termasuk membinasakan saya dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla. Dosa itu perkara yang pejauh, menjadi penghalang getanya dengan Allah. Jauh tanya dengan Allah akibatnya karena dosa. Jadi akibat dosa alam ini buduhlah berterasa alam supaya tanya mencapai taubat yang nasuha, berterasa alam dalam jiwa getanya yang bahawa dosa itu penyebab jauh kita dengan Tuhan, dengan Allah. Olehnya alam dan daripada syurganya,
jauh katanya daripada syurga Allah akibat dosa, dan meninggalkan maksiat itu menghampirkan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya. Juga meninggalkan maksiat, hanya tinggal maksiat berarti kata taubat, hanli tapubut maksiat nyo akan mendekatkan diri kepada Allah dan juga akan mendekatkan diri kepada syurga. Jadi berterasa yang laginya menyutrasa laginya dalam jiwa katanya nyo insyaallah akan dapat terhindari dosa. Ingat aju menuju ji sebagai kesimpulan, dosanya sumber malapetaka ji. Iji malapetaka dunia dan melarat akhiratnya dosa. Idunya hinum masalah hidup karena dosa, pulang di akhirat. Iji jiwa pendosa itu tidak tenang. Ya kan? Jiwa pendosa itu tidak pernah merasakan kedamaian. Tayu selalu dihantui oleh kegelisahan. Kenapa? Karena dibelenggu oleh dosa. Yang penyebab dia. Jadi ingat juga yang bahwa dosa itu sumber melarat katanya, melarat di dunia dan melarat di akhirat. Malapetaka di dunia, malapetaka di akhirat. Nyo akibat daripada dosa. Kata dan Adam alaihi salam, Nabi Adam tatkala memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya. Nyo tanda oleh sumber pun le sebab kan? Sebab bencana terhero tilai waktu dah pebut dosa kamu masalah membinasakan, memalukan, ya kan? Menyakitkan, hai sakit tilai. Ini juga sumber daripada dosa. Jadi Nabi Adam tatkala memakan ia daripada buah kayu yang ditegah daripadanya, terbangan, ya terbang maksudnya. Terbang segala pakaiannya daripada jasadnya, makna terbang lepas. Saat Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka hilanglah, lepaslah seketika pakaian daripada tubuhnya. Yang pun nilai. Yang kecil idonya kan ke masalah mana Nabi Adam hidup ke? Surga. Nabi Adam trip ke surga si kauro saja. Alnya kagak pindah ke bumi. Cuma si kauro akhirat, kan si kauro dunia. Si kauro akhirat 500 tahun. Yang kedina umur Nabi Adam 500 tahun ini dia di surga. Hino idonya takkan ju 1000 tahun aja. Kan 1000 tahun Nabi Adam. Tapi ni apakah sekarang 900 sekian. Dan nyatalah auratnya, ya. Waktu Nabi Adam kepada pakaian tersebut, pakaiannya terbang ataupun lepas, maka nampaklah auratnya karena hanali pakaian, dan tinggal mahkota di atas kepalanya dan iklil yang pemilih pada dahinya, yakni kadiang pemilih yang benar betul pada yang pada dahinya. Iklilnya kan menyertai makna roi bak kamu sejenis mahkota ti, tapi menyepat mahkota berupa mahkota ya ge peci ya tu tabah tu ya hidup bak dah. Jadi dua macam sampai je nata hidup bak ule, nata hidup bak dah. Jadi pakaian Nabi Adam mandung gadah ya hana gadah mahkota ge. Baik mahkota ya hidup bak ule ataupun mahkota ya hidup bak dah. Lagi bak model tapi bak dahi yang menyertai dalam kamu iklilnya. Sesuatu yang mahkota yang bak dahi. Kecil ladum kena tak kan mahkota yang bak dahi. Nyanyian dua buahnya hana gadah. Lain mandung gadah. Maka malu bahawa terangkat keduanya daripada Adam. Maka malu bahawa terangkat keduanya daripada Adam. Ijih malai peglah roi dari Nabi Adam rupanya. Imah kotanya jih malai dilepaskan dirinya daripada Nabi Adam. Sehingga mentang malaikat hinan. Nyan saga yang tinggal. Lain hanali kaglah. Nyamban ke bakal. Malu terangkat keduanya daripada Adam. Maka datang akan dia Jibril alaihissalam. Maka datanglah malaikat Jibril, maka mengambil ia akan mahkota daripadanya dan iklil daripada dahinya. Maka truklah Jibril gecok mahkota yang nampak ulai Nabi Adam dan juga mahkota yang nampak dahi Nabi Adam. Dan disuruhkan Adam dan Hawa, dan bakwatanya terdengarlah suara yang dipanggil kepada Adam dan Hawa, ditujukan kepada Nabi Adam dan kepada Siti Hawa, bahwa turun kedua kamu, nyambatnya terdengar suara, turun kedua kamu daripada berjiran akan daku. Minah ni bahasa katanya, terusir, minah gata hino, bekle gata dekat dengan lun, bekle gata bertetangga dengan lun. Lunnya maksud Allah ini.
kagak usir oleh Allah Ta'ala, disuruh pindah dari surga, maka bahwasanya tiada berjiran akan daku, nyo suara bunuh, maka bahwasanya han akan bertetangga dengan lun, jiran yang kan urung dekat, jangan dekat denganku, maka tidak akan dekat, han akan lumbi dekat dengan lun. Orang yang mendurhaka akan daku, orang yang durhaka ke lun, orang maksud ke lun, nyohan lumbi puto dengan lun, maka berpaling ia kepada hawa dengan malu, maka berpaling ia kepada hawa dengan malu. Intaha. Akhirnya dua ke kengkat telanjang hana pakaian, maka berpaling kepada hawa, ia pun merasa malu, Adam pun merasa malu. Intaha, habis ianya kisah. Mencerita dalam tafsir, karena idekan kan wa tafiqa min waraqil jannah, menutupi oleh keduanya daripada daun surga. Gecok on kaya yang dalam surga yang kena yang getum aurat gitu. Karena pakaian kalepas. Yang kalian saat dia mengerjakan suatu kesalahan yang padahal secara syar'i getanyo tidak boleh menganggap itu kesalahan kepada Rasul. Yang hanya anggap yang payah takwil. Dalam keadaan tua yang tak ada pegang saat gepubut lagi yang secara syariat kan pelanggaran, kiban denda Allah Ta'ala angkalan gelah pakaian sehingga gerasa malai nyamban. Ini kan penyebab daripada dosa kena pegang. Yang walaupun gede hanya tanggap dosa lagi tanya. Kemudian tanya harus tak bersihkan seorang rasul kan, mandung rasul hanya tanggap dosa. Tegedi pun watakalan secara pandangan bahwa itu suatu dosa, payah takwil kepegang. Baik menganggap rasul ini mengerjakan dosa karena mereka itu maksum. Yang kecil Nabi Adam pada baju bokayanya enggaknya tua kepi. Kan secara alam sadar ke. Kayak goda lebli, han tingat gele itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Cuman secara syariat but hana tingat secara tua. Cuma kena maaf. Maka pertama-tama kengka geputreng kena bumau. Pertama-tama orang menangis daripada makhluk itu Adam alaihissalam. Orang yang pun tatkli daripada makhluk Allah, hamba Allah, hana lain kecuali itulah Nabi Adam. Adam alaihissalam. Pajang gekli tatkala turun daripada surga kepada bumi. Maka menangis ia 300 tahun. Nabi Adam gekli lahir tahun, lahir tahun gekli. Dina tinggal sisa-usia ke kata koh je lahir tahun. Nya menyulang Kasyful Ghaibiyah lahir tahun zik apa? Menyulang Minhajul Abidin 200 apa? 200 tahun gekli. Nya bol lahir tahun 200. Pokoknya yang perlu pegang ratusan tahun klik-klik mantang igaknya. Wajarlah imata gejek ke keruang olehnya ubina raya dalam Nabi Adam. Takalan peristiwa gekliknya pakiban model nyepat ke pegang. Maka menangis ia 300 tahun dan tiada mengangkat ia akan kepalanya ke langit kemudian daripada yang demikian itu. Luh lagi nyan geputreng kena bumo hana ga angkat hantom pernah ge tangah langit li di nama le ge apa karena malu daripada Allah Ta'ala, karena malai tak kepada Allah Ta'ala, kaka yang nasi geklik sebagai mertuh tahun dan sujud ia satu sujud di atas bukit Hindi yang henang sujud. Nabi Adam waktu gekliknya kan gedu sujud dalam keadaan sujud. Di mana dia sujud? Di bukit Hindi. Karena memang bukit Hindi itu adalah Nabi Adam kena geputreun kan? Di Nanggro Hindi ke kan? Hindia. Di Nanggro Hindi di bukit Hindi kena Nabi Adam geputreun. 100 tahun. 100 tahun hinan. Putra 100 tahun dia sujud. Berarti tidak mungkin 200 tahun anak sujud lah 100 tahun ke sujud. 100 tahun menangis ia hingga keluar air matanya pada bukit apa namanya? Sarnadib yang nama bukit. Jadi di negeri Hindi di suatu bukit yang bernama Bukit Sarnadib dan dia itu sujud di sana selama 100 tahun. Baik letakkan 100 tahun sejum matahari dah sujud. Sejum sujud. Iganya 100 tahun ke sujud, lam sujudnya ke ro imata ke. Maka watero imata Nabi Adam dari atas bukit tentelah jut danau. Jut keruang je bahasa katanya. Masa 100 tahun ke klik, anjik keruang aju ile juju imata. Maka ditumbuhkan Allah Ta'ala pada demikian bukit itu
daripada air matanya akan darsininya yaitu kayu manis. Kayu manis. Kayu manis kena kayu manis nyo kayu manis ya. Pokoknya kayu yang manis. Kayu apa saja yang manis yang dalam dunia kena. Nyo kan lagi semacam tebu ke. Kayu manis. Atau yang termasuk kayu manis ini. Yang wangi je lah elok pokoknya kaya ju. Kaya manis ju menan ju. Dan nafal yaitu apa itu yang bahasanya ngetuli yang nandroi bunga cengkeh. Kayu manis, bunga cengkeh, dan dijadikan pada bukit itu burung tus. Apa itu burung tus? Yakni burung merak. Dan dijadikan pada bukit itu burung tus, yakni burung merak. Allah Ta'ala juga menciptakan sebuah dicim hinan, yaitu burung merak. Dan juga timoh dari mata Nabi Adam bunuh bunga-bunga yang indah-indah timoh, yang wangi. Dan minum segala burung pada satu hari akan air mata Adam alaihissalam. Jadi burung kan berterbangan kenan ya jibi bai mata Nabi Adam, dan berkata segala burung ikul le sabi-sabiro iticimnya mata jibi Nabi Adam tihinan ke haru mata gina kaji danau ka ikun le ticim-ticimnya sabi keroroi kami akan air laut dan air darat dan air hujan, dan tiada kami minum akan minuman yang terlebih manis daripada ini. Yang baikkan dipegang sabi keroroi tanyo tajib ila laut ilam keruang di darat hana tatune-tune kata jib du mubi berken dum tajib yang kata jib, maka hana berken mamih lagi mamih horonyo tajib mamih tat nyo lago manis. Tiada kami minum akan minuman yang terlebih manis daripada ini. Hantom pernah tajib minuman ya hantom hana lebih mamih hana mamih lagi mamihnya. Dan menyangka Adam gedingo oleh Nabi Adam lagi yang kele dicim, menyangka Adam bahwasanya segala burung itu mensenda-senda ikun ke gura-gura keroi ke bergurau ke ikun keroi mamih tat inyo ya nyambat hana mamih berakon ubi yang kata jib kecuali nyokonyo yang mamih tak tahan gedingo Nabi Adam akan bersenda-senda dia yang disangka gak anggap itu adalah cuma canda menteng. Maka sembah Adam iganya gak mengadu juga Allah, maka sembah Adam kepada Allahnya, hai Tuhanku, telah engkau kerasi atasku segala burung mempersenda-senda akan daku sebab aku mengenak maksiat akan dikau. Ya Allah, kan kirim kerasinya kan kirim ticim dum keno ya Allah bai matalum nek pudinga senda gurau mereka tentang maksiat yang lun kerjakan, tentang maksiat yang tertimpa lun. Maka agaknya buat malai ke Nabi Adam. Habak seolah-olah kai cepu sang gerasa kerau ke. Sang te cepu le ticimnya nyan imata Nabi Adam. Nabi Adam nyan pelaku dosa yang menan. Maka mengadu ba Allah lagi ya Allah kan kirim ticim dum keno. Watai jib imata lunyo ji bersenda-senda bergurau-gurau ipegah yang bahwa nyo adalah yang paling mamih. Yang berarti sendaan ji gurau ji. Sebab lung kerjakan suatu dosa. Maka mengwahyu Allah Ta'ala kepadanya. Maka gewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Adam, hai Adam, bahwasanya tiada aku jadikan minuman yang terlebih lezat daripada air mata orang yang berdosa. Kayaknya wahai Adam, hana yang paling mamih minuman yang lu pegat, melainkan itulah daripada air mata orang yang berdosa. Jadi mata orang berdosanya cukup meyum tak tahan, maharga tak tahan. Makanya untuk tanah mita bitubit mata api paling hek tu. Jadi yang ke menan ke model kepegah watepun ke peteng kena bumau imata Nabi Adam laju membrop jadat hatru sehingga ticim jid ijib imatanya. Kata sabah tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam serta menangis Daud alaihissalam atas kesalahannya, tiada menyamai segala tangis mereka itu akan menangis Daud alaihissalam. Nyampun nilai atas nabi-nabinya kena geklik tu kan. Nabi Daud nak geklik trip sih Nabi Daud geklik.
Untuk Nabi Syuaib kerana seklik ya Nabi Yusuf kan, sampai-sampai seklik. Nyantak sepoi mata yang paling le. Jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam serta menangis Daud, artinya mana kena pegang apabila tak sapat ubina klik manusia mentigom dunia. Tapi banding dengan tangisan Nabi Daud atas kesalahannya, nyo angke gak anggap kero ke salah. Padahal itanya hanya tak anggap salah ya. Walaupun gebegah nak salah kan. Nabi Daud kan. Nyo gebegah tiada menyamai segala tangis mereka itu akan menangis Nabi Daud. Tangisan Nabi Daud yang paling le. Paling le imata Nabi Daud, paling trip, paling jaikli Nabi Daud. Kata apa? Nabi Daud alaihissalam. Dan jikalau dihimpunkan menangis Daud dan menangis segala anak Adam. Benar kena tangisan Nabi Daud yang paling le. Jina musatapat tangisan Nabi Daud dan tangisan Nabi anak Adam. Serta menangis Yakub ya, dengan tangisan Nabi Yakub atas Yusuf. Karena kehilangan Yusuf, Nabi Yakub kena klik habis. Yang selalu tiada menyamai akan menangis Yakub. Lebih le dalam tangisan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub kena klik habis karena gadah Nabi Yusuf. Dan jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam dan menangis Daud dan menangis Yakub, serta menangis Adam, yo makna serta tak banding dengan tangisan Nabi Adam. Tatkala diturunkan dia daripada syurga, nyo tiada menyamai akan menangis Adam alaihi salam. Jadi tangisan Nabi Adam ke yang paling trip dan yang paling pajai mataru. Nyan menang. Jadi yang ke nyo adalah mentah pembahasan tentang bab taubat, walaupun kedai kagak pegang empat so yang klik-klik dumio nabi-nabi yang menangis. Karena salah satu daripada bentuk ataupun ungkapan penyesalan hati nyo adalah nampak lewat mata. Biasanya kan menangis kan karena takut daripada dosa. Nyo eno je tanda. Kadang naya getanya untuk nyamban. Mestilah kita yang bertobat. Nak kerja baik sagai-sagai anggapkan taubatnya seolah-olah hana wajib bertobat. Dosa tak hana bertobat. Baik sampai tahu bahawa Allah Taala itanya berlumur dosa. Hai memang kata sembahyang. Baik anggap tak pupuk ibadat yang taubat. Hanjit pupuk ibadat yang ke taubat. Tanya kadang-kadang na dosa mulai jamun ke jamun tak orangnya haid bergadah-bergadah lah. Hai sembahyang lagi biasa. Zikir wirid lagi biasa. Penyesalan hati untuk meninggalkan dosa itu tidak ada, maka belum dia taubat. Walaupun nak taat gitu. Karena ibadat dengan taubat di satu sisi itu berbeda. Beda aja yang. Makanya perlu bagi kitanya ibadat ya ibadat, taubat ya bertaubat. Benar penyesalan hati itu terhadap segala dosa yang tak kerjakan. Semoga oleh Allah Taala menghapuskan dosa-dosa kitanya. Walaupun gede dosa-dosa ubud ke bekah gak ada fit. Dengan ibadat kitanya, dengan taduklah majlis ilmu mentang dosa-dosa kecil ini runtuh. Taduklah majlis ilmu tazikir, pahala berjamaah kan? Yang berupa pahala berjamaah. Yang pahala berjamaahnya dapat meruntuhkan dosa-dosa kecil sih. Tapi hana memada etnan. Hana memada etnan mentang. Kadang-kadang ada dosa yang payah taubat khusus. Dosa tinggal sembahyang, ya kan? Dosa temutang, kacau atagop, tacu atagop. Nya hanjit menan. Ataupun dosa-dosa yang lain, banyak dosa. Jid. Kiban sembahyang so kiban mesti ba Adam oh minan nya hana kebudah-budah tertun ya kan pajang gerempah ya sembahyang yo pajang ke semayang ya. Boleh jadi watanya kalau nggak perintah semayang, boleh jadi lagi ataupun kan menan syariat gonya laginya model semayang ke sujud antang karena gebuah lagi nabi nabi Adam nabi Sulaiman gonya semayang semayangnya berdiri kan gedeng. Makanya kan ada dalam riwayat bahwa gonya padahal kawafut kan dalam keadaan berdiri sehingga tungkak gonya kayak baju hulai rayap kan. Sampai batai koknya ge perintah kaum ge untuk kerjakan ge pubut adalah ge pegat ke masjid katanya Baitul Maqdis ya, sehingga koknya dalam ge pantau kaum ge koknya sedang beribadat yang sebenarnya sehingga koknya wafud yang ke sambil berdiri nan
Jadi solat umat yang awal kan lagi kitanya nak berdiri, nak rukuk, sujud tabah sagai menyena. Kadang duduk mantang, kadang dang mantang, kadang sujud mantang. Ya, nya menang. Bak tanya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad dikumpulkan mandum tiga kesempurna. Ya, nyambat. Lagi ibadatnya, ibadat para malaikat ilangin kan? Na yang dang mantang-mantang, na yang sujud, na yang rukuk. Menang dia. Jadi tadi kala Nabi Muhammad galak agak-agaknya. Tergiur hati agak-agaknya ibadat bercita-cita ke? Bercita-cita latih tak jid benar laginya tabung ibadat ke umat ke. Sehingga Allah Taala pun agak wahyukan yang kelagaknya. Asyik kamu nang kepuduk dalam hati Nabi. Ya. Jid. Ya. Pada saat semuanya kita tiga ada ataupun bertiga tapi orang yang terlupakan. Yang kita buat mungkin ataupun termasuk dalam kategori taubat yang kedua. Ya. Yang kedua, kuno ketika orang berbuat dosa, bukan berhambat dan semua. Ya. Ataupun lain-lainnya. Pada sisi lain menjelaskan harta dan kekayaan adalah fitnah. Ya. Akibat yang mana rezeki. Ya, betul ya. Sebab benar tak pegah rezeki ju secara umum. Kadang-kadang rezeki malah petaka, kadang kan tak. Jadi apabila tira urung pebut dosa 3, 2 ataupun seterusnya berkali-kali, dia telah melupakan dosa tersebut. Dan ini ibadat naik pebut. Apakah dosa yang terlupakan itu terampuni? Ya, kemudian kan? Dan apakah dosa yang terlupakan itu kaglah kagi kiraji bertobat dengan sebab ipubut kebaikan-kebaikan lain? Yang ini punya dosa besar hanglah. Dosa dengan sembahyang mesti solat itu dikabah. Nyo hukum dunia, rat dunia. Menyo mati yang baru lain. Gejok pahala sembahyang sunat ji, getempe ke sembahyang fardu yang dia tinggalkan. Pernyamai je penyamaan je 70 buah rakaat solat sunat dengan 1 rakaat solat fardu. Tapi punya mantang udip ji, mantang gak anggap, mantang gak wajib atau ji untuk bertaubat. Sama dengan han lepas lom dengan dosa yang tak tinggal guna, dengan tak puput kebaikan lain, kira-kira bertaubatnya han. Lagi tinggal puasa wajib qada. Hanglah ngepuasa sunat, hanglah ngetam sedekah lom. Kecuali kam meninggal dia kalau lain tu hukum meninggal lain, getebuh oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila si roh hamba mengerjakan dosa, maka akan terhalang rezeki, terhambat rezeki. Teman tak kalah dalam kenyataan urung pun masih kau jar rezeki. Nyamban. Jadi bagaimana yang sebenarnya you kan? Rezekinya nyan rezeki secara umum ni. Jadi kan rezeki yang sesungguhnya adalah suatu pemberian Allah, yang pemberian Allah Taala itu sanggup dia syukuri, itulah rezeki yang sesungguhnya. Adapun yang bukan itu semuanya masuk dalam rezeki istidrat. Nyan adalah masuk dalam potakeun gelurung oleh Allah ataupun gejebak oleh Allah. Nyan kan rezeki yang maksud rezeki untuk dekat dengan Allah Taala. Yang maksud hina rezeki yang rezeki tersebut menjadi dia dekat dengan Allah Taala, yang dengan rezeki tersebut menjadi suatu nikmat sehingga semakin potakeun mentambah taatlah ataupun jid kepotakeun kemanfaat. Apakah manfaat di dunia lebih-lebih manfaat di akhirat yang kan melenceng dari aturan Allah aju. Nyan makna rezeki yang sesungguhnya yang gedun oleh Allah Taala dengan sebab dosa hanggebi rezeki yang bermanfaat jadi. Makanya hanjit tergiur tanya orangnya tetakalan pupuk dosa dum rezeki kok jai. Kadang nyan penyebab masuk neraka dengan rezekinya yang gekun dengan istidrat untuk yang menang jid Iban? Tanit sunat taubat. Sembahyang sunat taubat nya bahasa Arab usalli sunnatat taubati rakaataini lillahi taala. Adapun nak jika lam mustaqbilal qiblati. Usalli sunnatat taubati. Sahaja lun sembahyang sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Iban? Tak sembahyang pajan. Saat katanya merasakan berdosa kepada Allah. Nyan sunat salat, sunat manu, sunat sembahyang taubat kapan saja haji. Apabila tanya kat rasakan berdosa tegede, bersalah dengan Allah Taala,
kan berarti hendak rasakan bersalah menyo lagi-laginya terasa asid dengan istighfar biasa mentang, tapi di saat terasakan kabrat aju-aju sansang nyambak wadanya, maka bertobatlah dengan lakukan salat. Dosa tanya sesama manusia apabila agaknya kamu meninggal, gimana cara taubat? Yang bukan lain Minhajul Abidin, yaitu geyu kirim pahala keji, pahala bacaan mereka pujud, baca sama dia, baca salawat, bacaan pokoknya sebagai tebusan dosa katanya. Ataupun apabila nam kumak harta, boleh disedekahkan harta itu diniat pahala kepada orang yang sangkut hak harta katanya. Ini kena kepenting tanya ana tamu doa kepada orang yang kumat hak harta katanya. Harta katanya nak hak ji hakai tuntut sehingga. Jadi dengan sebab doa tersebut boleh Allah Taala hilangkan dosa tanya. Yang keempat nyuka kajian wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu